Yuda curhat. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 42. POV Autor. Sampai pada suatu waktu ada kejadian yang seolah membuatmu berkaca tentang sesuatu yang tidak pernah terduga. Tentang hal-hal sepele yang selalu kamu lakukan tapi berarti bagi orang lain. Yang akhirnya kembali untukmu, kamu merasakan sendiri bagaimana rasanya dihargai setelah menghargai banyak orang. Jaga ucapan kamu, Yuda, teriak Rahman yang mendengar semua ucapan Yuda terhadap dirinya. Padahal tadinya dia pulang ingin istirahat karena terlalu lelah setelah direndahkan oleh Salma. Hatinya terlalu hancur ketika kata, berdebah itu keluar dari mulut putrinya sendiri. Saat ini kepalanya penuh dengan beban pikiran. Apalagi saat ini dia sedang kalut karena dipecat oleh Handoko. Bagaimana caranya dia menjelaskan pada Maya kalau ternyata dirinya sudah jadi pengangguran lagi? Sebenarnya Maya tidak mempermasalahkan semua itu. Karena dari awal Maya sudah tahu kalau Rahman tidak memiliki pekerjaan. Namun yang jadi masalah di sini adalah Yuda. Maya menginginkan Rahman bekerja agar tidak dikatakan macam-macam oleh Yuda. Maya hanya ingin mereka menjalani hubungan selayaknya anak dan ayah. Benalu pulang, ejek Yuda sambil melemparkannya sendok hingga jatuh ke lantai. Sengaja dia melakukan hal itu agar emosi Rahman terpancing. Jadi ibunya bisa melihat dengan jelas bagaimana sifat asli Rahman jika dia sudah marah. Yuda, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun dia ayah kamu sekarang, bela Maya sambil mengambil sendok yang dijatuhkan oleh Yuda tadi. Dia tidak tahu harus berpihak pada siapa saat ini. Karena pada intinya dia menginginkan keluarga yang utuh dan baik-baik saja. Rahman berjalan pelan menuju Maya dan Yuda. Sebenarnya nafasnya sudah memburu menahan amarah. Tapi sebisa mungkin dia tahan karena melihat Maya memohon dengan memberi isyarat menyuruh Rahman untuk mengalah. Ayah. Dia tidak pantas disebut ayah. Tahu apa dia tentang keluarga? Mama harusnya mikir, bagaimana dia bisa menjadi ayah yang baik untukku. Sedangkan anak-anaknya saja dia tinggalkan begitu saja. Ayah macam apa? Ejek Yuda lagi sambil berkacak pinggang. Dia tersenyum sinis melihat Rahman yang sedang membuka sedikit kancing baju kemeja bagian atas. Seandainya saja Rahman tidak ingat masih membutuhkan uangnya Maya. Mungkin dia sudah memukul mulutnya Yuda yang selalu menghinanya. Kamu sudah keterlaluan, Yud. Tidak sepantasnya kamu bicara seperti itu pada ayahmu sendiri, bentak Maya yang membuat Yuda semakin gerah. Dia melihat ke arah Maya dan Rahman secara bergantian. Biarkan saja, Maya. Biarkan Yuda menilai aku seenaknya. Aku sudah biasa diperlakukan seperti ini, sahut Rahman yang semakin membuat Yuda kesal. Mendengar ucapan Rahman barusan, seakan-akan dialah orang yang paling baik di dunia ini. Sedangkan Yuda adalah orang yang paling jahat. Licik, kamu dengar sendiri kan, Yud? Bentak Maya lagi. Udahlah Pak Rahman. Sudahi sandiwara ini, lagian kalau Anda ini orang baik. Tidak mungkin Anda meninggalkan keluarga sendiri demi wanita lain, sahut Yuda telak. Dia tersenyum sinis melihat Rahman mengepalkan tangannya. Cukup, Yuda. Kamu sudah keterlaluan. Lebih baik kamu ke kamar sekarang, bentak Maya lagi yang geram mendengar kata-kata Yuda barusan. Karena itu sama saja mengatai dirinya sebagai wanita perebut suami orang. Dan Maya tidak mau mendengar itu, karena dalam pikirannya. Dia dan Rahman sama-sama melakukannya dengan sukarela. Terus saja, bela laki-laki tidak tahu malu ini. Buat dia jadi bangga diri atas perbuatannya itu. Sampai aku bosan dan pergi dari sini, seru Yuda berapi-api. Mendengar itu, Maya menjadi diam. Dia tidak ingin Yuda nekat lalu pergi dari rumah. Hanya Yuda seorang anaknya. Setelah mengatakan itu, Yuda langsung pergi dari sana. Padahal tadinya dia belum begitu kenyang, namun rasa lapar itu sudah tergantikan dengan rasa marah. Dia pergi meninggalkan dua manusia yang tidak sadar dengan kesalahannya. Kamu yang sabar ya, Mas. Yuda memang masih terlalu labil dalam berpikir, ucap Maya berusaha memberi pengertian pada Rahman. Dia menggamit tangan Rahman dan menuntunnya ke meja makan. Di sana sudah tersedia makanan kesukaan Rahman. Hari ini mood Maya sedang bagus, jadi dia memasak banyak. Sayang, hari ini aku lelah sekali, keluh Rahman menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi. Wajahnya tampak kusut, sama seperti hatinya. Gimana kerjaan kamu? Dan mana Mia? Tadi kamu menelpon katanya akan membawa Mia ke sini, tanya Maya menatap Rahman dalam. Huf. Rahman mendesah panjang,
Kepalanya cenat-cenut seperti akan pecah. Kamu masih memikirkan perkataan Yuda tadi. Udahlah, Mas. Aku yakin lama-lama dia akan menerima kamu sebagai ayahnya, ucap Maya lagi sambil memegang tangan Rahman lembut. Bukan itu. Perkataan Yuda tadi tidak lebih sakit dari kata-kata Salma tadi, ucap Rahman berusaha menjelaskan. Padahal nyatanya bukan itu saja yang dipikirkan olehnya. Yang sedang berkecamuk di dalam pikirannya saat ini adalah tentang Handoko dan Ali yang sudah mengetahui semuanya. Jadi kamu tadi ke rumah mantan kamu? Tanya Maya dengan nada tidak suka. Dia cemburu, takut jika Rahman kembali dekat dengan Aini. Tidak, sayang. Tadi aku ke sekolah mereka. Rencananya aku akan menjemput Mia dan aku bawa ke sini. Tapi dicegah sama Salma. Aku tidak bisa apa-apa, karena di sana banyak orang dan ada keamanan sekolah juga, jawab Rahman menjelaskan. Maya hanya beroh dan menganggukkan kepalanya mengerti. Salma seperti bukan dia. Aku tahu dia memang sangat keras, sama sepertiku. Tapi dia tidak pernah bicara kasar, dia bahkan mengataiku berdebah, jelas Rahman lagi mengeluarkan kekesalannya. Kamu masih belum ngerti, Mas. Itu semua pasti diajarin sama si Aini. Siapa lagi coba? Dia sengaja meracuni pikiran anak-anak untuk membenci kamu, seru Maya semakin memanas-manasi Rahman. Aku yakinnya juga begitu, tidak mungkin anak-anak bicara selugas itu kalau tidak diajarin sama Aini, balas Rahman yang semakin kesal saat mengingat bagaimana Salma mempermalukan dirinya tadi. Kamu tenang aja, Mas. Kita bisa ambil Mia kapan saja. Nanti aku bantuin, ucap Maya menenangkan. Entah apa yang ada di pikiran mereka berdua, sehingga mau mengambil Mia. Kamu sibuk. Pesan yang dikirimkan oleh Yuda pada Ali, hatinya sedang kalut. Sepertinya dia butuh teman untuk mencurahkan semuanya. Jika dulu ada Alea, sekarang tidak lagi. Alea terlalu sibuk untuk mendengarkan curhatan Yuda. Tadi dia sudah sempat untuk menghubungi Alea, namun tidak ada balasan. Mungkin juga Alea sudah tidur, karena ini sudah jam 10 malam. Tidak ingin bertemu. Balasan dari Ali seperti angin segar bagi Yuda. Dia segera mengambil jaket dan juga kunci mobil. Saat ini dia tidak ingin tidur di rumah. Entah mengapa, dia merasa sangat jijik terhadap Rahman. Aku jemput, kirim alamat. Yuda menuruni anak tangga dengan cepat, dia tidak ingin pergi secepat mungkin dari sini. Yuda mau kemana kamu? Tanya Maya ketika melihat Yuda kembali turun dengan memakai jaket kulitnya. Yuda sama sekali tidak menjawab, dia terus berlalu meninggalkan Maya dan Rahman yang masih menonton TV di ruang keluarga. Yuda, jawab dulu, mau kemana kamu? Teriak Maya lagi. Udahlah, sayang. Yuda itu laki-laki, jangan terlalu dikekang, sahut Rahman sambil memegang tangan Maya. Akhirnya dia duduk kembali. Kita mau kemana? Tanya Ali penasaran. Dia dijemput oleh Yuda, dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Seharusnya gue yang nanya sama lo. Kok lo masih ada di kantor sih jam segini? Tanya Yuda balik. Dia penasaran karena tadi Yuda menjemputnya di kantor, padahal sudah tengah malam. Ali yang mendengar itu, mendesah perlahan. Dia kembali mengingat kenyataan yang begitu pahit yang didengarnya tadi. Tidak bisa dipungkiri, jika ada satu titik di mana dia senang ternyata ayahnya adalah Handoko. Namun ada hal yang tidak pernah sekalipun dibayangkan olehnya. Dia menatap Yuda sendu, beginikah nanti jika Yuda mengetahui fakta jika dirinya juga anak di luar nikah. Takdir seakan menyatukan mereka dalam nasib yang sama. Rasanya sangat sakit, itulah sebabnya Ali mau menemui Yuda saat ini. Jangan sampai Yuda mengetahui semuanya, ini terlalu sakit. Al, gue mau cerita boleh? Tanya Yuda yang membuyarkan lamunan Ali. Apa? Tanya Ali singkat. Lo masih ingat nggak sama laki-laki yang nganterin mobil sama gue dulu? Pas mobil gue mogok, tanya Yuda lagi yang dibalas anggukan oleh Ali. Tentu saja Ali masih ingat, itu adalah kali pertama Ali mengetahui jika Yuda adalah anaknya Maya. Sebenarnya dia itu bukan supir. Dia itu suami baru nyokap gue, jelas Yuda lagi yang kembali dibalas anggukan oleh Ali. Dia membiarkan Yuda bercerita dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Ada banyak orang yang sebenarnya tidak membutuhkan pendapat dan saran kita. Mereka hanya ingin didengar tanpa harus dibantah ataupun digurui. Dengarkan saja, itu akan lebih baik. Hampir setahun kami tinggal bersama. Gue udah muak, Al. Dia bukan laki-laki baik-baik. Sebenarnya nyokap gue merebutnya dari wanita lain. Itu menyakitkan, dan sangat memalukan.
Karena dari kabar yang gue dengar, laki-laki itu meninggalkan istri dan anak-anaknya di kampung. Gue sangat benci, Al. Benci sekali, ungkap Yuda lagi. Ali yang mendengar itu dengan cepat memegangi dadanya. Dia mengalihkan pandangannya keluar. Tidak menyangka jika Yuda juga merasakan sakit itu. Andai saja Yuda tahu jika anak-anak malang yang ditinggalkan oleh Rahman adalah dirinya. Andai Yuda tahu gara-gara ibunya, mereka semua menderita. Mungkin Yuda tidak akan lagi mau menemui Ali. Karena malu.